Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat. Saya Igede Jingga Mas Dasika, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Karangasem, unit kerja di SMK Negeri 1 Kubu. Pada kesempatan ini saya akan mendemonstrasikan konteks dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan juga implementasi dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara di lingkungan sekolah. Ki Hajar Dewantara dari filosofinya menyebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat di lingkungan masyarakat tempatnya tinggal. Kemudian dasar-dasar dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini bisa diibaratkan bahwa seorang pendidik diibaratkan menjadi seorang petani. Kemudian peserta didik ataupun siswa ataupun anak-anaknya sendiri diibaratkan sebagai biji-biji dari sebuah jagung ataupun bulir dari sebuah jagung, di mana biji-biji jagung yang jika ditanam pada tanah yang gembur, tanah yang subur, dan kemudian mendapatkan pemeliharaan dari tangan-tangan dingin dari para petani tersebut, baik itu dari pengairannya yang sangat bagus, kemudian memperoleh cahaya matahari yang cukup, tentunya walaupun biji jagung tersebut memiliki kualitas yang kurang baik, sudah barang tentu dari pemeliharaan dari para petani tersebut akan membuat biji jagung itu tumbuh dan berkembang dengan baik dan optimal. Sebaliknya juga, apabila biji jagung walaupun kualitasnya sangat super, kualitas yang sangat bagus, tetapi ditanam pada tanah yang gersang, tidak memperoleh pemeliharaan yang baik, kemudian tidak mendapatkan pengairan yang baik, sudah barang tentu walaupun nantinya biji jagung itu dapat tumbuh, pasti tumbuhnya tidak akan bisa optimal dan dengan baik. Kemudian dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidik dikatakan sebagai pamong. Nah, sebagai pamong yang dimaksudkan adalah bahwa siswa diberikan kebebasan seluas-luasnya dalam mengeksplorasi diri, mengeksplorasi kompetensi yang dimiliki dalam dirinya sesuai dengan minat dan bakat. Dan guru di dalam hal ini memiliki peran untuk kontroler ataupun mengontrol kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam proses pembelajaran, sehingga dalam proses pembelajaran tersebut siswa tidak menjadi salah arah dan membahayakan dirinya sendiri, termasuk juga membahayakan orang lain yang ada di sekitar peserta didik tersebut. Dari sekian konsep pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu sendiri adalah memerdekakan manusia. Merdeka artinya selamat dan bahagia. Selamat raganya, kemudian bahagia jiwa dari peserta didik itu sendiri. Kemudian terkait implementasi dari pemahaman filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya selaku guru akan mengimplementasikan di lingkungan sekolah dalam hal yang pertama, menanamkan karakter dan budi pekerti. Selaku guru, saya akan selalu berperilaku sopan santun, bertata krama yang baik, karena bagaimanapun juga guru akan menjadi panutan dan selalu ditiru oleh siswanya sendiri. Kemudian hal yang kedua yang saya akan lakukan adalah membuat perencanaan pembelajaran yang variatif dan inovatif, sehingga memberikan kebebasan bagi siswa dalam proses pembelajaran di kelas untuk mengemukakan pendapat, gagasan, dan idenya secara bebas, sehingga pembelajaran akan menjadi lebih menyenangkan, juga akan memancing nalar kritis daripada peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, dari implementasi yang akan saya terapkan di sekolah nantinya,
tentunya akan memiliki ataupun menemukan tantangan-tantangan tersendiri dalam proses pelaksanaannya. Tantangan tersebut salah satunya adalah karakter dan kebiasaan siswa di lingkungan keluarga yang berbeda-beda. Sehingga dalam proses penerapannya atau dalam proses pelaksanaannya akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Kemudian yang kedua, kurangnya pemahaman diri saya terhadap IT ataupun teknologi. Nah, ini akan membuat menjadi kendala tersendiri ataupun tantangan tersendiri bagi saya untuk menerapkan beberapa aplikasi dalam proses pembuatan bahan ajar sehingga akan kelihatan menarik dan siswa menjadi tertantang. Nah, dari tantangan tersebut ada beberapa solusi yang akan saya terapkan juga. Salah satunya adalah yang pertama, berlaku dan bersikap secara konsisten dalam proses pelaksanaan penanaman karakter dan budi pekerti kepada siswa saya sendiri di sekolah. Jadi dalam hal ini saya bersikap konsisten terhadap apa yang akan saya lakukan, apa yang saya tanamkan kepada siswa ataupun peserta didik di sekolah. Kemudian yang kedua, untuk menyiasati ataupun mengakali dari tantangan tentang pemahaman terhadap IT, kurangnya IT dalam diri saya, jelas saya akan mengikuti beberapa pelatihan-pelatihan terkait dengan pembuatan bahan ajar yang kreatif dan inovatif. Juga saya akan melakukan kolaborasi dengan guru-guru tertentu sehingga apa yang menjadi tantangan ataupun kendala dalam diri saya bisa teratasi dengan baik. Jadi sebagai guru, mari kita jangan berhenti untuk selalu belajar, berinovasi, berkreativitas, dan tetap menjadi tauladan sesuai dengan trilogi kepemimpinan dari konsep pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana di depan menjadi tauladan, di tengah menyemangati peserta didik, kemudian di belakang memberikan dukungan terhadap potensi dari anak-anak ataupun peserta didik itu sendiri. Baik, terima kasih. Hanya sekian yang bisa dapat saya sampaikan dalam kegiatan demonstrasi kontekstual filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam sejahtera dan tetap semangat.